Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita sebagaimana biasa ya. Hari ini kita akan membahas topik tentang gerak pada tumbuhan. Simak baik-baik ya penjelasannya. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apakah tumbuhan itu bisa bergerak layaknya manusia? Bagaimana sih tumbuhan dapat bergerak? Nah, ini penjelasannya. Gerak tumbuhan itu merupakan suatu penyerapan rangsangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar tubuh tanaman itu sendiri. Oleh karena itu, gerakan terjadi pada tanaman merupakan suatu gerakan indikasi atau adanya iritabilitasi. Nah, di sini gerakan terjadi pada tanaman itu karena adanya suatu rangsangan yang merupakan bagian dari sistem organ pada tanaman itu sendiri. Stimulus yang dapat membuat tanaman bergerak itu ada beberapa. Yang pertama cahaya, sentuhan, perubahan gravitasi, serta suhu. Simak baik-baik ya setelah penjelasan berikut ini tentang adanya gerak, macam-macam gerak yang ada pada tumbuhan. Nah, ini ada prinsipnya. Tumbuhan bergerak dikarenakan adanya suatu proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsangan atau iritabilitas yang dipunyai oleh tumbuhan tersebut. Sebagai tanggapan terhadap rangsangan, tumbuhan akan melakukan suatu gerakan menuju ke arah rangsangan atau malah menjauhi rangsangan tersebut. Nah, subtopik pertama di sini tropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Di sini gerak tropisme itu dibagi menjadi 5. Ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan terakhir tigonotropisme. Bagian pertama itu ada fototropisme. Ini merupakan suatu bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan yang berupa cahaya. Seperti pada gambar berikut, di sini ada suatu tanaman yang diletakkan pada suatu tempat, kemudian tempat itu diberi lubang atau cahaya dapat masuk ke dalam ruangan tersebut, sehingga tumbuhan dapat merangsang adanya cahaya untuk proses pertumbuhan pada tumbuhan ini. Yang kedua ada geotropisme, adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi arah datangnya rangsangan yang berupa gaya tarik bumi atau disebut dengan gravitasi bumi. Bagaimana sih tumbuhan itu dapat bergerak karena adanya gravitasi bumi? Nanti kita lihat penjelasannya ya teman-teman. Selanjutnya kita beralih kepada gerak yang ketiga, yaitu hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi arah datangnya rangsangan yang berupa air. Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan air, tumbuhan pun membutuhkan air untuk proses pertumbuhannya. Kita masuk ke poin kedua ya teman-teman. Di sini ada gerak nasti. Gerak ini merupakan bagian tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berbeda dengan yang tadi dipengaruhi adanya rangsangan dan sekarang tidak berpengaruh karena adanya rangsangan. Di sini juga sama seperti yang pertama tadi. Di sini ada juga 5 gerak nasti, yaitu ada fotonasti, ada niktinasti, ada tigomonasti atau disebut dengan sismonasti. Yang keempat ada termonasti dan yang kelima ada nasti kompleks, teman-teman. Nah, kita simak ya penjelasannya. Yang pertama ada fotonasti. Fotonasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan berupa satu cahaya. Suatu cahaya ini dapat berpengaruh besar pada suatu tumbuhan sebab cahaya dapat digunakan oleh tumbuhan sebagai proses fotosintesis. Nah, yang kedua ada niktinasi. Niktinasi adalah suatu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan yang berupa suasana gelap. Tidak hanya suasana terang saja, tumbuhan pun harus mempunyai suasana yang gelap. Yang ketiga itu ada tigomonasti atau disebut dengan sismonasti. Gerak ini bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh suatu rangsangan sentuhan. Iya,
Pada gambar ini pasti kalian sudah mengetahui kan tumbuhan ini seperti apa sih kehidupannya ataupun gerak yang akan ditimbulkan oleh tumbuhan ini. Iya, gerak yang akan ditimbulkan oleh tumbuhan ini ketika disentuh ia akan menutupi bagian-bagian tubuhnya atau bagian daunnya. Yang keempat ada termonasti. Termonasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh suatu rangsangan yang berupa suhu. Ya, tidak hanya cahaya, air. Suhu pun berpengaruh besar terhadap adanya proses pertumbuhan tumbuhan loh. Jadi ketika suhu di suatu lingkungan itu dapat diterima oleh suatu tumbuhan, maka tumbuhan itu akan baik proses pertumbuhannya. Sedangkan apabila suhu pada tempat itu tidak sesuai dengan karakteristik pada tumbuhan itu sendiri, maka tumbuhan tidak akan mampu bertahan dengan adanya suatu suhu yang berada di lingkungan itu. Ya, yang terakhir ya teman-teman, itu ada gerak nasti kompleks. Nah, seperti namanya, nasti kompleks merupakan gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan lebih dari satu macam seperti adanya cahaya, suhu, air, dan zat kimia yang dapat berperan pada ada pertumbuhan. Tumbuhan ini akan bergerak jika adanya beberapa dari rangsangan yang dia dapatkan. Nah, agar lebih menambah pengetahuan kita, baik kita akan simak video berikut tentang adanya suatu gerak pada tumbuhan ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Dan sebelum menyaksikan ini, pesan terakhir saya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya. Terima kasih teman-teman. Fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Bunga pukul 4 akan mekar pada sore hari karena rangsangan cahaya matahari pada saat itu. Arah mekarnya bunga tersebut tidak dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya matahari yang datang dari